Saya akan memulai debat pada hitungan 3, 2, 1. Di era saat ini, sudah banyak sekali teknologi yang sudah berkembang. Bahkan, teknologi ini sudah banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh banyak orang. Ini tentunya sudah banyak sekali perkembangannya dengan pesat. Seperti banyak sekali teknologi yang diciptakan di beberapa negara yang sudah maju. Contohnya adalah di Cina. Mereka menggunakan robot untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti manusia. Ini contoh salah satu untuk hemat tenaga. Mereka bisa melakukan pekerjaan lainnya, tentunya ini bisa menghemat waktu ataupun pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan bantuan robot tersebut, dengan begitu, teknologi di negara tersebut akan lebih maju dan memberikan dampak positif bagi penggunanya. Humanoid robot adalah salah satu contoh teknologi yang sudah dimiliki di beberapa negara maju. Humanoid robot sangat membantu untuk melakukan pekerjaan yang selayaknya manusia. Dengan banyak program seperti yang dijalankan oleh robot ini, program ini akan lebih bisa efektif dikarenakan akan menghemat tenaga kerja, seperti untuk melakukan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, dan distribusi logistik. Di bidang kesehatan saat ini, contohnya dokter-dokter akan lebih efisien dengan dibantunya humanoid robot, dikarenakan tenaga medis saat ini masih terbatas jumlahnya. Ini bisa diatasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan bantuannya oleh humanoid robot, di pendidikan pun juga bisa. Humanoid robot bisa bekerja atau bisa mengembangkan pendidikan. Dengan adanya humanoid robot ini sangat membantu mereka bekerja lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia yang hanya memiliki keterbatasan tertentu dalam bekerja. Saya akan menyampaikan argumen saya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah urgensi. Mengapa humanoid atau robot ini sangat bisa membantu pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis manusia? Ini akan mempermudah bagaimana bantuan kemanusiaan itu yang saat ini masih terbilang terbatas dan masih susah untuk di daerah-daerah kecil dikarenakan terbatasnya tenaga kerja atau kemampuan seseorang dalam mengatasi atau menghadapi masalah tersebut. Ini bisa menjadikan solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Sebagaimana teknologi sudah berkembang saat ini, bisa memanfaatkan humanoid robot sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Dewan juri yang terhormat, selain itu juga teknologi saat ini sudah sangat berkembang. Programmer juga terbilang sudah sangat banyak dan terbukti sekarang banyak sekali teknologi bantuan manusia yang sudah sangat berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dengan bukti saat ini teknologi AI ini sudah banyak sekali pengguna yang sudah memakai program yang diciptakan oleh manusia. AI saja yang bukan hanya dari perangkat saja, banyak sekali sudah penggunanya, apalagi dengan humanoid robot yang bisa diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan dengan aspek-aspek yang menyerupai manusia untuk melakukan tugas atau mempermudah melayani sesuatu pekerjaan. Argumen kedua saya, ilmuwan-ilmuwan saat ini sudah banyak yang menciptakan teknologi yang maju. Di masyarakat internasional ini penggunaan robot sangat berguna, apalagi dengan di era yang saat ini sudah mulai maju. Robot ini akan bisa berkembang atau ilmuwan bisa bekerja sama dengan programmer lainnya. Ini bisa mengarahkan hal yang memajukan negara ataupun menghemat tenaga kerja yang saat ini jumlahnya sangat terbatas. Skenario terburuk jika tidak menggunakan teknologi maju seperti humanoid robot ini, tenaga kerja akan kekurangan, akan menyebabkan pengalokasiannya itu terbatas, yang dimana saat ini banyak sekali contohnya di Indonesia masih terbatas dengan tenaga tersebut, dan teknologi ini bisa membantu dengan mudah untuk pengalokasian tenaga kerja. Apalagi dengan kasus-kasus di pelosok seperti di Papua, penyakit malaria ini dengan begitu memberikan dampak buruk atau resiko yang banyak karena jauhnya atau tempatnya itu menempuh waktu yang sangat lama. Ini memberikan dampak negatif bagi tenaga kerja ataupun
tenaga-tenaga medis lainnya. Atau dengan kasus yang lain itu bisa dengan contohnya COVID-19 lalu, itu banyak sekali tenaga medis mengalami kematian dikarenakan kontak fisik dengan manusia ini bisa menjadi berkurangnya tenaga medis. Dengan adanya humanoid robot ini sangat bisa membantu tenaga medis agar bisa mengontrol sentuhan fisik lainnya. Nah, selain itu juga sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa seperti mahasiswa-mahasiswa ITB ataupun UI yang banyak sekali sudah bisa menciptakan robot-robot yang saat ini bisa menjadikan salah satu program atau salah satu untuk memajukan sektor alokasi di Indonesia. Ini bisa memanfaatkan robot, baik itu bisa dalam tenaga guru, tenaga medis, ataupun dengan tadi di tenaga kerja lainnya, karena dikarenakan jumlah tenaga kerja saat ini sangat terbatas, apalagi di tenaga medis tadi yang sudah banyak sekali banyak korban jiwa dikarenakan tadi di COVID-19 tadi banyak sekali korban kematian dikarenakan manusia ini bisa menjadi tenaga medis karena kontak fisik dengan manusia. Begitu juga dengan guru ini sangat bisa untuk memajukan teknologi-teknologi, karena di sekarang banyak sekali guru yang sudah ataupun kurangnya guru ini bisa humanoid robot ini bisa membantu. Dengan begitu saya sangat bangga menjadi pembicara satu tim pemerintah. Terima kasih.